Tahukah Anda, epidemi terbesar yang tidak pernah dibahas oleh para dokter adalah sarkopenia, atau penurunan massa otot. Tahukah Anda bahwa otot adalah merupakan organ terbesar di tubuh kita? Otot seringkali hanya dibahas fungsinya sebagai penggerak tubuh, atau untuk kita memindahkan barang. Tetapi sesungguhnya, fungsi terpenting otot adalah sebagai organ yang meregulasi sistem metabolisme kita, atau disebut juga sebagai organ endokrin. Berdasarkan penelitian, semakin banyak jumlah otot yang dimiliki seseorang, semakin rendah tingkat kematiannya karena penyakit kronis. Berbagai penyakit kronis, seperti kanker, diabetes, penyakit jantung, Alzheimer, dan lain sebagainya adalah disebabkan oleh terganggunya sistem metabolisme seseorang. Dan sistem metabolisme kita ditentukan oleh seberapa banyak otot yang kita miliki. Sistem metabolisme yang baik adalah penentu utama dari kesehatan tubuh kita. Semakin banyak otot yang kita miliki, maka metabolisme di tubuh dan sistem regenerasi sel akan semakin baik. Dan juga imun tubuh semakin kuat dalam mengatasi berbagai macam penyakit. Kerja sistem limfatik yang merupakan bagian terpenting dari sistem imun kita, dan sebagai sistem pembuangan sampah serta pembuangan racun dalam tubuh kita, juga berhubungan erat dengan kontraksi otot. Untuk lebih jelasnya, saya sudah pernah membuat video tentang sistem limfatik, linknya terdapat di kolom deskripsi. Saat otot di tubuh Anda berkontraksi, otot akan mengeluarkan sejenis hormon yang dinamakan myokines. Myokines ini adalah peptida protein kecil yang memberi signal pada organ endokrin untuk memproduksi zat anti-inflamatori atau peradangan. Perlu diingat, semua penyakit kronis adalah disebabkan oleh peradangan kronis. Myokine adalah satu dari ratusan cytokine. Jika myokine dihasilkan oleh otot, adipocytokine adalah cytokine yang dihasilkan oleh lemak dan akan menyebabkan peradangan pada tubuh. Cytokine adalah molekul pemberi signal sel atau cell signaling molecule. Kebalikan dengan otot, lemak adalah organ inflamasi. Semakin banyak lemak di tubuh Anda, maka semakin tinggi tingkat inflamasi di tubuh Anda. Semakin banyak lemak yang Anda miliki, semakin buruk kerja metabolisme di tubuh Anda, semakin lemah juga kerja dari imun tubuh. Perlu Anda ketahui bahwa berbagai macam hormon diregulasi oleh otot. Jika Anda mengalami penurunan massa otot, maka hormon kortisol atau hormon stres akan meningkat. Hormon pertumbuhan akan menurun. Hormon testosteron juga menurun. Insulin akan meningkat. Inflamasi pada tubuh juga akan meningkat. Akibatnya imunitas tubuh akan menurun dan Anda menjadi mudah sakit. Untuk menjaga massa otot, ada dua hal yang harus kita lakukan. Latihan beban atau resistance training, dan yang kedua adalah mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup. Latihan beban sangatlah penting untuk menjaga massa otot Anda. Latihan beban harus mempertimbangkan konsep progressive overload, artinya Anda harus lebih kuat dari hari ke hari. Jika Anda latihan beban dengan jumlah beban atau repetisi yang selalu sama dari hari ke hari, maka Anda tidak akan menstimulasi otot Anda dengan baik. Latihan beban yang dilakukan dengan tanpa intensitas atau tidak ada faktor ngototnya, atau faktor sedikit memaksa, tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Tentunya Anda harus melakukannya dengan teknik yang baik. Belajarlah dari orang yang paham. Karena seringkali orang meremehkan. Latihan beban itu cuma angkat-angkat beban yang semua orang bisa. Tapi faktanya tidak sesimpel itu. Latihan beban membutuhkan skill tersendiri. Saya pribadi sudah mulai latihan beban sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan masih selalu belajar tentang teknik-teknik latihan beban. Mulai dari teknik pernafasan yang benar, postur yang baik, cara angkatan yang berbeda untuk setiap gerakan yang berbeda, dan masih banyak hal lainnya. Tapi janganlah berkecil hati, mulailah dengan gerakan yang simple seperti push up atau jongkok berdiri atau squat. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu faktor asupan protein. Protein sangatlah penting bagi tubuh. Selain merupakan material utama pembentuk otot, protein sangat penting bagi pembentukan hormon, produksi senyawa neurotransmitter, sistem imun tubuh, dan regenerasi sel. Kehidupan Anda terbentuk dari protein. Jumlah protein yang harus Anda konsumsi dalam satu hari adalah idealnya antara 30-40% dari total kalori harian Anda. Atau sebagai rule of thumb, jika Anda makan 3 kali sehari, konsumsilah 30-40 gram protein dalam satu porsi makanan Anda. Makanan yang masuk pertama kali adalah yang terpenting. Jadi Anda mau mengoptimalkan konsumsi protein pada saat makanan Anda yang pertama itu. Untuk makanan pertama ini, 40 gram protein adalah jumlah yang ideal bagi sebagian besar orang.
Kemudian untuk makanan yang kedua atau yang ketiga, bisa antara 30-40 gram protein. Sebagai tambahan, untuk tetap dapat menjaga massa otot, semakin rendah konsumsi kalori Anda, persentase protein yang harus dikonsumsi harus lebih tinggi. Semakin bertambah usia Anda, ada istilah yang disebut resistensi anabolik. Ini adalah kondisi di mana otot Anda akan semakin sulit menggunakan protein. Maka dari itu sangat disarankan bagi orang yang sudah menginjak usia di atas 40 tahun untuk mengkonsumsi jumlah protein yang lebih banyak. Hal ini juga sangat berpengaruh penting bagi kesehatan otak para lansia. Jadi inti utama dari video ini adalah sangatlah penting bagi Anda semua, baik tua, muda, pria, wanita, untuk selalu menjaga massa otot Anda. Karena kesehatan dan umur Anda ditentukan oleh jumlah otot di tubuh Anda. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.